Safdah TV. Maka Allah berfirman, "Idza shallaita qul." Kalau kamu sholat, ucapkan ini. Ucapkannya kapan, Pak? Bisa saat sujud atau sebelum salam. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu perbuatan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Subhanallah, permintaan yang agung, Pak. Rasulullah disuruh minta agar bisa melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Karena ini tidak mudah. Ini butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhul Islam, saudaraku seiman. Wa hubbal masakin, dan aku minta kepadamu ya Allah agar bisa mencintai orang miskin. Subhanallah. Ternyata Rasulullah SAW disuruh, Pak, berdoa minta supaya bisa mencintai siapa? Orang-orang miskin. Kenapa sih? Apa sih faedahnya mencintai orang miskin, Pak? Mencintai orang miskin itu menunjukkan ketawaduan, Pak. Orang yang cinta kepada fakir miskin, perhatian sama fakir miskin, membantu orang-orang susah, itu menunjukkan ketawaduan dia. Mencintai fakir miskin itu, Pak, akal Islam saudaraku seiman, ya, menyebabkan kita selalu bersyukur. Orang miskin susah hidupnya, mau makan aja mungkin gak kayak antum yang kaya. Kalau antum yang kaya, Masya Allah, bisa beli apa saja. Mereka mau beli ayam aja gak bisa kali, Pak. Makan daging ayam aja mungkin cuma seminggu sekali. Maka dari itulah ya akal Islam, Rasulullah SAW tuh beliau juga dekat dengan orang-orang miskin, memperhatikan orang-orang yang susah, yang miskin. Kemudian wa idza aradta bi ibadika fitnah, dan apabila engkau menginginkan fitnah menimpa hamba-hambamu ya Allah, faqbidni ilaika ghairu maftun, maka wafatkan aku dalam keadaan tidak terkena fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini fitnah yang bisa merusak keimanan. Fitnah di sini bukan fitnah yang sifatnya ujian dunia, bukan. Karena ujian dunia, kalau kita ditimpa ujian-ujian dunia, kita dilarang justru oleh Rasulullah SAW untuk berharap kematian. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW sabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin asabahu. Janganlah seseorang dari kalian mengharapkan kematian karena mudarat dunia yang menimpa dia. Rasulullah melarang kalau kita ditimpa musibah dunia, jangan mengharapkan kematian. Boleh minta kematian kapan? Dalam hadis ini, apabila engkau menginginkan fitnah melanda hamba-hambamu ya Allah, tolong wafatkan aku dalam keadaan tidak terkena fitnah. Subhanallah. Ini kita hidup di zaman fitnah, Mas. Fitnah syahwat, fitnah syubhat, berbagai macam penyimpangan. Maka kita minta kepada Allah supaya Allah selamatkan kita dari fitnah-fitnah ini. Minta kepada Allah supaya kita diwafatkan dalam keadaan tidak terkena fitnah. Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau dimasukkan ke sumur, beliau tidak minta diwafatkan. Ketika dijebloskan di penjara, beliau pun tidak minta diwafatkan. Tapi ketika beliau diangkat jadi bendaharawan negara dan punya kedudukan yang tinggi, Nabi Yusuf berdoa, tawaffani muslima wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim, masukkan aku termasuk orang-orang yang saleh. Artinya Nabi Yusuf takut dengan fitnah jabatan. Fitnah jabatan ini banyak orang yang tidak tahan, tidak kuat, rusak keimanannya karena jabatan. Lihat saudaraku seiman. Makanya ya kalau kita melihat banyaknya fitnah, syubhat yang merajalela, ya kemaksiatan di mana-mana, dan kita takut sekali ya iman kita hancur, boleh kita minta kepada Allah supaya diwafatkan agar kita ini diselamatkan dari fitnah. Doa, ucapkan doa ini penting. Di zaman ini penting banget ini doa, Pak. Wa idza aradta bi ibadika fitnah faqbidni ilaika ghairu maftun. Apabila engkau menginginkan fitnah ya menimpa hamba-hambamu ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan tidak terkena fitnah.